Sebuah pembangunan yang terjadi di era zaman Belanda tidak dapat dipungkiri lagi pastilah melibatkan sebuah tumbal di dalamnya. Sama seperti halnya yang terjadi di Bendungan Ranca Sumur, di mana bendungan ini dibangun sejak zaman Belanda. Bendungan Ranca Sumur terletak di daerah Solear, Tangerang, di mana bendungan ini merupakan perbatasan antara daerah Tangerang dan juga daerah Serang. Bendungan Ranca Sumur menjadi salah satu tempat yang cukup banyak menyimpan fenomena-fenomena mistis yang dialami oleh masyarakat yang melintas di area bendungan. Tak hanya bendungannya saja, nyatanya sungai yang berada di bawah bendungan ini pun ternyata menyimpan sebuah keangkeran yang cukup kuat. Banyak dari warga yang melakukan aktivitas di sungai ini pun diganggu oleh sosok makhluk astral yang ada di tempat ini. Bahkan pernah ada seorang pemancing di area sungai seolah-olah seperti terdorong oleh suatu makhluk yang memang berada di area tersebut. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap seluruh fenomena yang memang berada di Bendungan Ranca Sumur ini? Di sini tempatnya? Iya. Rudi, Nanda, dan Bio tengah menuju ke area Bendungan Ranca Sumur. Ah, serius ini tempatnya di sini? Kayaknya sih bukan. Gak mungkin gak sih? Sepi banget. Tapi ada rasa seperti energi aneh di sekitar sini. Tapi bisa jadi juga sih. Maksudnya yang bisa jadinya adalah kita itu disesatin, yang dimana tujuan kita itu bukan di sini sebetulnya. Tapi tunggu dulu dah. Kak, bener Kak. Aku merasa pusing, memual. Apa karena mungkin berhubung aku baru pertama kali ya Kak, jadi kayak ngerasanya kayak gak enak banget itu loh dari awal aku datang ke sini. Ya, memang di setiap episode kita datang ke tempat yang ekstrim. Jadi mungkin ini karena pengalaman pertama kamu belum terbiasa. Iya. Dan juga emang ini bisa jadi menjadikan gesekan energi yang dimana emang di sungai ini emang ada sesuatu yang ada hubungannya sama yang akan kita tujuan. Akan kita tuju nih, bendungan apa? Ranca Sumur. Tapi apakah mungkin mereka nggak nerima ya kalau kita datang ke sini Kak? Makanya kesana jadi kayak nggak enak gitu nggak sih Kak? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Yang pertama dengan kita disesatin yang tujuannya nggak ke sini. Yang kedua kamu mengalami hal gangguan yang dimana kamu nggak semual. Mual banget parah. Kayaknya gue mesti ke bawah deh. Tunggu dulu. Hati-hati Kak, hati-hati. Merasakan adanya sesuatu di area bawah yang dekat dengan aliran air sungai, Nanda pun mengajak kami untuk segera mendekati sungai tersebut. Iya. Kayaknya kita disesatin. Soalnya saya melihat satu sosok yang dimana emang dia mempunyai hawa yang negatif gitu. Kita di mana coba Kak? Gak ada siapa-siapa. Iya. Iya. Emang ini lokasinya? Bukan sih, bukan. Kayaknya bukan. Mau kemana Kak? Hati-hati Kak. Wow. Atau mungkin kita harus lawan sosok yang bikin kita tersesat ini. Karena dengan begitu mungkin aja kita akan nemuin jalan. Nah, tunggu dulu. Sosok ini yang kamu maksud tuh tidak ada sebetulnya. Maksudnya tidak ada. Yang membuat kita apa ya? Kayak disesatkan untuk menuju yang tujuan awal itu. Tapi emang mendapatkan hawa yang sangat-sangat negatif. Tapi alangkah baiknya kita ke atas dulu aja dibandingkan kita bahaya di sini. Kayak gitu sih. Merasa semakin berbahaya ketika berada di tempat ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke atas untuk mencari jalan lain menuju Bendungan Ranca Sumur. Ya Mbak, ada apa, Bu? Jadi gini, kita tuh mau ke Ranca Sumur ya Pak? Iya, tuh. Tapi kenapa tiba-tiba kita tersesat gitu Pak di sini Pak? Oh, Saya iya. nggak tahu tempat wilayah di sini seperti apa. Oh gitu Mbak. Iya. Iya Mbak, kebetulan kan jalan ini jarang dilewati sama orang kalau udah jam segini. Jadi kebanyakannya orang jam segini udah nggak ada aktivitas.
Ini jalan kayak buntu. Iya. Kalau mau arah ke pintu air Ranca Sumur itu masih di depan. Oh, oke. Gitu. Oke. Tapi sering nggak sih orang-orang yang datang ke sini mungkin kesesat juga? Ya banyak juga Banyak. Mbak, ada. Kadang-kadang udah sampai sana balik lagi. Wah. Kita jadi muter. Jadi isi tempatnya kayak gimana ya? Iya. Dan emang dari awal dari dulunya sudah Betul, ada. Ini iya. mungkin ya itu. Ya sudah, Pak. Ya. Kami izin untuk balik ke sana. Ya lagi. silakan. Hati-hati Makasih aja. Makasih banyak Makasih ya, Pak, ya. Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, Ya, makasih, mari, Pak. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapatkan informasi di mana letak bendungan Ranca Sumur, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Kak, Iya. kayaknya kita udah sampai di tempat bendungan Ranca Sumur. Ya, di mana tempat ini adalah tempat yang sudah ada dari penjajahan Belanda dan konon katanya banyak memakan tumbal. Dan menurut warga sekitar di sini banyak sekali memakan korban, termasuk warga yang tinggal di sini. Siap. Nah, kira-kira dari Kak Den dan juga Kak Rudi ngerasain nggak sih ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu atau bagaimana? Kalau untuk mengganggu sih, sekilas saya melihat sosok ya. Sosoknya itu di tengah-tengah itu ada sosok wanita dengan menggunakan kebaya di tengah-tengah jembatan itu. Di sebelah Ada sini. sesuatu memang di sana. Betul. Tengah-tengah ini? Iya, sosoknya itu ada di pas yang ketiga alat untuk membuka bendungan ini. Sosoknya itu wanita dengan menggunakan kebaya yang tempo udah zaman dulu lah. Dan warna kebaya itu bisa berganti-ganti. Halo, Assalamualaikum. Sosoknya seperti apa? Umurnya mungkin Kak? Atau gimana? Hati-hati Kak, hati-hati. Siapa kamu? Ya, sosoknya ini dari sebelah sini. Dia dengan posisi rambut tuh biasa aja, tidak diikat ataupun disanggul, melainkan biasa banget. Menggunakan kebaya dan kain batik coklat. Nah, sosok ini tadi sempat saya tanya, kamu itu siapa? Dia bilang, saya penghuni lama di tempat ini. Apakah sosok ini sudah ada dari masa penjajahan Belanda? Iya, sudah lama sekali memang. Sudah lama sekali. Ya, bahkan dia suka menampaki wujudnya dengan penduduk-penduduk sini. Yang dimana penduduk-penduduk sini suka melintas di jembatan ini, dan dia suka menampaki wujudnya dengan dia posisinya begini. Dengan dia diam begini, dan lintasan itulah yang banyak melintas di sini. Saya juga merasa energinya nggak terlalu buruk, karena Betul. biasanya jin-jin yang mengambil tumbal itu energinya cenderung panas. Betul dan banget. rasanya Betul kita kayak banget. ngajak berantem Ya, sama kita ya. sedangkan dia adalah sosok yang positif aja, sosok yang positif. Dan juga, Dio, Ya. Budi, sosok ini bahkan suka ada di sini. Di sini? Suka ada di sini. Jadi dia suka muncul pada saat tengah malam. Ini kan aktif sekali lalu lintas lalu lalang di sini, penduduk di sini yang melintas bendungan ini, dia suka mewujudkan fisiknya ada di sebelah sini juga. Nah, kenapa dia menggunakan kebaya ataupun menggunakan kain batik coklat ini? Dia menduplikasi istri pada saat pegawai bendungan ini, yang dimana dulu zaman Belanda itu emang zaman dulu itu masih menggunakan pakaian-pakaian adat kayak gitu. Dia meniru kultur setempat saat Betul itu. banget.